Makanya dari uh, kitab pertama yang diturunkan ke muka bumi ini, Awaluddin Ma'rifatullah, kita nih disuruh mengenal namanya Allah. Jadi justru setiap ada nama tuh pasti ada wujud yang sebenarnya. Kalau mau menginginkan manusia tuh harus kembali kepada rahmatullah, kembali kepada nyaman. Berasal dari nyaman, kembali kepada nyaman. Kada gampang menyebutnya bang. Manusia ini berasal daripada persetubuhan. Nah, persetubuhan tadi itu mendapatkan rahmat dan nikmat. Nah, nikmat yang dirahmati melebihi nikmat yang lainnya. Kalau inginkan kembali kepada rahmat Allah tadi, harus mengenal Allah tadi. Awaluddin Ma'rifatullah, awal agama harus mengenal kepada Allah. Nah, mengenal Allah ini tadi harus kembali kepada diri. Makanya ya Allah Ta'ala, kenalilah dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kenali diri tadi. Jadi yang harus dipertanyakan mengenal diri itu diri yang bagaimana, ya kan? Nah, mengenal Allah Ta'ala itu kembali kepada diri. Kenalilah dirimu, niscaya engkau akan mengenal aku. Mengenal diri itu kebanyakan manusia ini jauh melencengnya. Cari diri yang kada kelihatan, yang kada kau dikenali. Sebenarnya Allah Ta'ala tadi menciptakan manusia yang bernama Muhammad bil Airin. Aku ciptakan engkau ya Muhammad sebagai pengganti diriku. Dan bila aku tiada, jadinya dirimulah yang ada. Bila kau tiada, akulah yang ada. Dalam pengertian ini pun kada gampang juga. Karena harus melewati perjalanan-perjalanan liku-liku yang tajam jurangnya. Nah, dari taubat tadi itu, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya manusia itu, melainkan daya itu ada pada kekuatan Allah. Nah, berarti kalau sudah berjahit Allah Ta'ala ke alam dunia nih, ya yang ada yang sudah kenal nih. Nah, dan apabila Allah Ta'ala sudah tiada kepada batang tubuh manusia tadi, ya bernama mayat. Makanya kembali kepada diri. Makanya kita mengenali diri itu tadi, ya awalnya daripada persetubuhan tadi. Nah, jangan kira kisah itu kada baik. Wah, nauzubillah baiknya. Nah, dari situlah kita mengenal awal kejadian manusia. Pertemuan antara rahmat dan nikmat menjadikan segumpal darah, segumpal daging. Nah, diproses 9 bulan 10 hari berbentuk wujud manusia yang bernama roh idabi. Nah, di dalam perut tadi itu, dan keluar ke dunia bernama Muhammad. Makanya tahiyat itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, bukan nunjuk ke dinding. Tunjuk itu berfungsi mengatakan bahwa dirinya itu adalah Muhammad. Makanya Muhammad Rasulullah, kenapa sama pangkat dengan Rasulullah? Karena manusia itu tiada kekuatan melainkan Allah. Sama dengan Rasulullah yang ada di Madinah tuh. Berasal daripada kenyek juga jurang. Makanya kalau sudah menjadikan Allah Ta'ala itu ke alam dunia ini, menjadikan diri manusia kepada jahirnya Muhammad, jangan susah mencari nibung batangnya berduri-duri. Jangan susah mencari awal berlindung. Allah berlindung di dalam diri. Nah, ini kisah faktor alam lah, tapi berkaitan ini. Sekarang kita nikah. Yang sah itu sebujurnya komplit dari segi agama,
komplit dari segi aturan negara, komplit menurut adat. Jadi 3. Tapi yang ada nih kenapa dipola 2? Nah, seandainya aku jadi menteri agama, aku rubah pulang. Nikah yang dilaksanakan kantor agama itu menurut undang-undang negara. Nah, artinya di dalam negara tadi diatur ketuhanan yang Maha Esa. Disebut tuh berkaitan dengan agama. Nah, nikah yang pertama itu nikahnya sesuai dengan nikahnya Adam dan Hawa, itu yang pertama. Jar urang ini nikah batin. Kadang-kadang nikah batin itu dilaksanakan para manusia cukup membaca 2 kalimat syahadat. Ya, aku kalau melaksanakan nikah batin itu dengan 2 kalimat syahadat sama dengan orang buta. Orang buta bertiga disuruh menerjemahkan gajah. Sikung japai buntut, sikung japai batis, sikung japai telinga. Sikung japai gajah itu halus, panjang, berbulu, lurus. Yang sikung pulang japai, wah gajah itu kayak batang paring ya, bulat, panjang, karas. Nah, sikung pulang japai gajah itu kayak daun keladi. Apa bisa disalahkan itu? Kada bisa. Karena inya belum bisa melihat seutuhnya gajah, sama dengan manusia tadi. Nikah batin yang dikatakan oleh Adam dan Hawa tadi tidak lebih daripada kun jad amin kun jadi. Amin itu benar, Allah menikahkan, Muhammad menyaksikan. Nur jasmani, mas kawinku, baru diteruskan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah jaya yang laki, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jaya yang bini. Maka sempurnalah nikah bubuhannya tuh. Kemudian dilaksanakan dengan akad nikah, dilaksanakan oleh anaknya berwali kepada bapaknya, bapaknya berwali kepada imam misalnya, sampai seterusnya kepada naib. Itu baru nikah yang bujur. Ini nikah, kulihat nikah batin ya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah jaya laki, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jaya bini. Bahasanya kada pas. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Mana nikahnya, akadnya mana? Nah, bukan salah. Tapi yang jelas kada bujur. Ya loh. Nah, itu tadi artinya pengakuan manusia bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna tadi itu pengakuan akulah sebenarnya Muhammad. Makanya doa itu ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Kalau aku memperhatikanlah manusia ini terpaku semata-mata kepada Muhammad yang ada di Madinah. Sedangkan wujudnya Muhammad Madinah itu artinya sama, air setitik segumpal darah, segumpal daging. Sama dengan kita kejadiannya. Rasulullah pun bapaknya dengan mamanya menjadikan Rasulullah. Rasulullah dengan bini menjadikan anaknya. Nah, sama juga. Aku dengan biniku jadi anakku. Anakku dengan bininya jadi cucuku. Cucuku dengan bininya jadi buyut. Nah, Muhammad fil awalin tadi sebelum ada dijahirkan ke muka bumi, ini sudah dapat kemuliaan. Sampai langit dengan bumi tidak ada lagi. Tapi kalau namanya Muhammadin fil akhirin, bila Muhammad tadi namanya Tawil, habis nemu itu unggur aja di kuburan tuh. Jadi itu artinya caranya mengenalan diri tadi itu tadi. Hasil daripada sakit yang bernama Muhammad jangan dipersamakan dengan Muhammad fil awalin. Nah, banyak juga salah terka mempersamakan Muhammad fil awalin dengan Muhammadin fil akhirin.
Nah, secara adonan mungkin sama aja malah ada itu. Dari gelapung menjua caranya. Rasulullah Rasulullah tuh anak berbini 4, kita berbini 4. Rasulullah tuh caci maki diapain, terus sarik senyum aja. Ini kada marah. Dapatlah kita nuruti. Nah, sedangkan kita disambat aja. Sambat jela aja. Kenapa sebut jela? Nah, jela matamu ya. Kadang ya itu ampun ya ampun matamu ya itu kan. Itu kita nih kada kawan nuruti. Nah, itu jadi itu tadi makanya terjemahannya tuh macam-macam. Yang jelas artinya terjemahan tuh menurut jalurnya sama dengan mengenal Tuhan. Dalam Islam nih kadang ku kisahkan hubungan kita nih yang rajin sholat apa itu, yang pindah ke iyanya tuh di orang berselamatan berceramah apa itu, iyanya kena membuka nih forum dakwah apa. Aku bertakun, aku disuruh bertakun bang. Islam kah? Islam artinya percaya pada Allah. Sekarang sampean yakin pada Allah? Pernah sampean bertemu dengan Allah? Pernah melihat Allah? Aku kayak itu. Nah, artinya tidak pernah. Kada pernah melihat. Kenapa? Meyakini kalau kada pernah melihat. Makanya aku rancak bepander. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Berarti kita bila mencintai orang itu harus melihat dulu, ya lo. Nah, cuma yakin kepada Allah Ta'ala itu ada, tapi kada pernah melihat, sama juga bohong. Kalau bohong itu berarti kada bujur, kan gitu. Sebenarnya kalau Tuhan hanya tahu dengan kita, kita kada tahu dengan Tuhan. Ngalih juga. Makanya pantunku tadi bagaimana mencintai orang yang kada kita lihat. Makanya kenalilah dirimu, makanya kenali dirimu. Niscaya akan mengenal Tuhanmu. Makanya disuruhnya kita bercermin. Nah, cermin itu kan gampang hari-hari dilihat. Nah, cuma kadang-kadang manusia tuh menerjemahkan Allah Ta'ala itu yang di dalam cermin. Makanya aku berdebat dengan para uban ulama sini. Jadi piani memandangkan yang di dalam cermin itu Allah Ta'ala. Kalau aku lain, ya, bukan itu. Kalau aku ilmu fakta aja. Nah, seandainya aku salah, ambil ninjaku tenang aja. Tapi bukan bertaruhan. Tapi seandainya pian salah, ya, jangan berceramah menyinggung orang, ya kan. Itu aja bang, ya, minta aku. Nah, itu artinya kayak apa mungkin. Nah, itu lah terdiam ya. Jaku yang mana manusia yang kalau yang di dalam cermin itu yang dikatakan Allah Ta'ala, ya kan? Nah, silakan yang di dalam cermin itu memperlakukan yang di luar. Nah, artinya memperagakan yang di luar. Karena kekuatan ada pada Allah. Manusia bersifat Allah. Suruhnya pang yang di dalam kaca itu menggerakkan aku di sini. Tapi kebalikan daripada itu tadi namanya gambaran juga. Istilah. Nah, berarti Allah Ta'ala itu makanya dikatakan satu. Nah, yang di luar yang dalam pun sama aja. Berarti pun sama satu. Nah, kemudian kita koreksi lagi.
Kenapa yang di dalam cermin tidak bisa menggerakkan yang di luar? Berarti hanya sekedar gambaran bahwa manusia itu diperlihatkan Allah Ta'ala, tapi bukan manusia yang bisa melihat Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala yang memperlihatkan wujudnya kepada manusia. Makanya kita tuh hendak tahu, karena di dalam kita ini ada ngarannya ilmu, hendak tahu. Jangan dikira kalau Allah Ta'ala tuh diriku nih banget gilanya disambat Tuhannya pulang kena. Nah, mulai itu rahasia. Tapi mun aku diam, kayak apa buahnya hendak tahu. Kebalikan daripada gambaran itu, kebalikannya lah. Kita bisukan datang ke tukang gunting. Tukang gunting tuh jarang kiri, kebanyakan kanan. Kenapa di waktu kita lihat di cermin tuh, kenapa tukang gunting tuh kiri tangannya? Kenapa? Itu gambaran nyata. Nah, bahwa artinya tukang gunting itu tadi, kalau kita lihat bujur-bujur, pastinya kiri. Tukang gunting aslinya itu pasti kanan. Kenapa? Kenapanya tuh tadi ditelusuri. Itu yang namanya rahasia Allah Ta'ala. Kalau kita menghadapi sakaratul kelak, yang di dalam cermin itulah yang memperlakukan yang di luar nih. Bukan yang di luarnya lagi yang memperlakukan di luar, tapi yang di dalam memperlakukan di luar. Sudah perpisahan antara Allah Ta'ala dengan wujudnya, karena kau bergerak aja. Yang di luar nih, karena kau bergerak lagi. Itulah tadi sifat lawal-lawal kuat. Makanya mayat tuh bila masih kau tertawa, Allah Ta'ala belum mau pisah. Nah, makanya untuk mengenal Allah Ta'ala tuh kadang alih. Nah, makanya suruh kenali diri. Niscaya engkau akan kenal Tuhanmu. Nah, bila aku datang seorang diri yang mana lagi? Bila tawil yang di luar, pasti tawil yang di dalam tawil. Kalau sudah sewujud, senyawa, serasa, serasi, dan serahasia. Tentu jangan banyak kisah lagi. Kalau sudah mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, laksanakan rahasia Allah Ta'ala. Rahasiakan Allah Ta'ala. Dan aku tempat rahasia muja Allah Ta'ala. Hai Muhammad. Kalau sudah mengenal Tuhan tuh, preman mana yang ganggu? Istilahnya tuh. Jadi apa, siapa, disitulah disuruh mengenal Allah Ta'ala. Karena rahmat dan nikmat itu olahan Allah Ta'ala. Kembalinya kita kepada rahmatullah. Apabila kita ingin kembali kepada Allah Ta'ala sama nyamannya, datang nyaman, buliknya nyaman. Kenapa? Karena nyaman. Karena di situ kita tahu asal kita. Asalnya dari situ, kembali ke situ. Nah, artinya lumrahlah manusia datangnya nyaman, bulik sakit. Keadaannya hendak, pastinya hendak datang nyaman, bulik nyaman. Nah, tapi kada semudah itu. Nah, kembali nyaman, awal pun nyaman, akhir pun nyaman. Harus dilandasi dengan pengenalan kepada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala sebenarnya? Di mana Allah Ta'ala itu andaknya? Makanya di dalam tubuh manusia itu ada sifat 7. Disitulah titipan Allah Ta'ala. Nah, makanya 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 7. Di mana Allah bertempat di dalam sifat 7. Makanya dari mana datangnya lintah tadi mengatur daripada sifat-sifat tadi. Itu tadilah artinya 7 sifat tadi. Makanya di dalam sifat 7 tadi komplit. Dari hayat
menimbulkan segala-galanya sampai kepada kalam. Makanya di sini ada guru jaku petakuni tuh di jembatan tuh. Ulunnya anak betakun di mana andaknya sifat tuh di batang tubuh manusia tuh, di mana andaknya sama besar kalam tuh sampai hayan tuh di mana andaknya di batang tubuh. Wah, senglawasan berpikir. Pernahkah berpikir dengan hidayah Allah Ta'ala nih, mendapat ilham dari Allah Ta'ala nih? Wah, kada suah aja, anggap remeh. Oh my. Makanya kita nih jangan mengenal bahasa orang Arab aja. Memang di sana tuh Al-Quran turun di sana. Seandainya Al-Quran tuh turun di jembatan Bungkok tuh bahasa Banjar atau ada. Jadi kita harus bisa merasuk ke batang tubuh. Di dalam batang tubuh ini adanya sifat. Jadi kodrat, irodat, sama besar kalam. Artinya orang Arab nyaman mengartikan. Mun bahasa kita nih, paling kali kita tahu kodrat, irodat itu berkehendak. Artinya segala-galanya tidak tertuju pada batang tubuh hitam. Sedangkan di batang tubuh kita ini ada mata, telinga, Pak. Nah, tuh. Coba dihitung. Makanya dari mana datangnya lintah? Dari mata. Artinya dari mata turun ke hati. Cinta tuh aja. Nah, kepada batang tubuh manusia ini adalah mata. Jadi kalau aku bacakan kodrat, irodat, sama basar kalam tadi itu 7 sifat yang terletak di batang tubuh manusia tadi itu. Nah, pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat mulut, kelima tangan, keenam batis, 6 batang tubuh, 7 mata kayaknya. Nah, bila ada labih itu mana aku tahu buannya gelap alir mungkin labihnya tuh. Nah, jadi kedudukan kita tuh kedudukan di makam ikhlas Allah Ta'ala. Artinya yang mana kemana aja ini yang ngarahkan. Tapi jenjangnya ada syariat, hakikat, tarekat, marifat, Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan orang tuh belum 4 aja bisi. Jaku mun ikam aja bisi 4 rekam ke sini. Kenapa jariku ini 5? Nah, Allah Ta'ala tuh menciptakan manusia tuh paling sempurna. Sempurna daripada makhluk lain. Kemudian di dalam batang tubuh manusia tadi tuh ada segala maknanya. Nah, harus sembarang olah. Gala tasbih tuh wah ini benar ya ada. Dulu kemana ada gala tasbih, rambut aja. Jadi ruas tangan tuh itu jadi tasbih orang bahari itu. Menuayah ini macam-macam kayu. Ayo lihat. Kayu pukah, kayu dungun, kayu ulin. Kayu krewaya juga kalau. Itulah ada manfaatnya dalam dunia ini tadi. Maka dalam pertama kali susunan itu syariat. Makanya alim-alimnya itu berkisah. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Jadi aku tuh hendak tahu syariat apa artinya. Nah, hakikat apa artinya. Tarekat apa artinya. Makrifat apa artinya. Nah, jadi aku hendak tahu artinya itu apa. Tuhan tuh macam apa aja kok. Jadi apa jamannya nih anak usul ya kok. Karena dalam tubuh manusia ini ada yang namanya ilmu. Dia ingin tahu atau hendak tahu. Ada kawali ngalim tuh anak marah. Anak marah. 2 menit aja di rumahku nih usah salon mandau kan kai. Prakteknya sama aja sebujurnya. Artinya tuh prakteknya sama aja. Nikmat tadi. Ikam lah. Artinya tuh kita apabila itu belum keluar
Nah, belum ada apa-apanya. Tapi kalau nya keluar, jangankan luka peredang, luka setabah, munnya keluar, ada berasa. Nah, ikam rambut sakitan. Nah, jadi memang bunyinya memang macam itu. Karena tidak sempurna Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Makanya aku menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Itu sangat fatal bagi yang kadang mengerti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bistunya kan transportasi, ngantar. Nah, transportasi namanya. Makanya sebelumnya adanya transportasi di alam dunia ini, Allah Ta'ala itu sudah molah duluan. Sama dengan Muhammad fil awalin tadi tuh. Muhammad belum ada jasadnya dunia nih, kemuliaannya sudah ada yang bernama Nur Muhammad tuh. Sama Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Bislah jarak. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala dengan manusia itu ada jarak. Kalau belum mencapai syariat, tarekat ma'rifat itu tadi. Nah, makanya hukum syariat tadi itu mempunyai jarak. Nah, Bismillah lah sampai. Nah, dari syariat, tarekat ma'rifat tadi itu telah sampai. Lahirlah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahirlah bapak ibu tadi, yaitu Adam dan Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu adalah bapak, Rahim itu adalah ibu. Sedangkan di dalam Rahman dan Rahim tadi ditelusuri, Rahman mempunyai butuh, Rahim mempunyai puki. Nah, sedangkan di dalam Rahman tadi itu butuh tadi itu mempunyai rahmat, puki mempunyai nikmat. Pertemuan rahmat dan nikmat itu tadi, keluar air setitik menjadi segumpal darah, segumpal daging, diproses 9 bulan 10 hari dan diberi nama dan beri roh bernama Idabi, lahir ke dunia berwujud Muhammad. Sampai itu tadi kisahnya. Nah, paling ada yang ulama berani mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidak ada lagi yang berani mengatakan madahkan Rahman dan Rahim itu lahirnya bapak dan ibu. Artinya bapak sekalian manusia itu adalah Adam. Ibu sekalian manusia itu adalah Hawa. Hawa tidak lain daripada ciptaan Adam. Makanya dikorbankan tulang rusuk Adam. Wasul biwataraib, dikorbankanlah itu. Nah itu tadi. Nah, jadi makanya itulah. Jadi makanya tuh kadang aku lihat orang sholat tunggang tunggit, tapi syarat sahnya pas semuaan tuh syaratnya. Tapi kalau rasaku kadang mabrur. Kenapa? Sholat tunggang tunggit. Nah, ingatan kejamuran, tapasan, karena coba lagi nih begawi kan semua lagi, aduh dealer datang pulang hari ini. Di mana letak kusuknya orang tuh? Sedangkan iyanya nyuruh sholat, bila kada sholat ya kita nih munafik ya. Nah, ada tuh madahi aku kayak itu tuh pada sholat ya, tapi bisa nasihati orang munafik gitu aja. Orang Islamnya harus sholat. Nah, jago takut nih bujur. Kekusuannya sholat itu di mana, Grang? Pian itu tujuan sholat itu apa, Grang? Nah, khusyuknya sholat pada waktu sholat sih, nah apa yang diingat? Lah, tungut benerai lagi.
Jadi sia-sia aja sholat kayak itu tuh artinya kan. Artinya begitu sholat ingatan ke lain, sama aja kita nih menduakan Tuhan. Bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena jamuran, karena tukang kredit datang. Sholat tuh kacau kayaknya. Nah, maka itu sholat itu tadi artinya, nah, rukun sholat itu ada juga, jaku. Pertama, dalam ilmu ma'rifat tuh kita sholat dari huruf pertama berdiri, takbir Allahu Akbar, aqwalid, ruku, lam awal, nah, sujud, lam akhir, duduk di antara atahiyat, Allah ngarannya yang menggawi. Kemudian, nah, itu pulang ada namanya rukun 13. Pertama, niat. Rukun 13 nih tadi artinya berkaitan dengan sifat 20 ya orang. Jaku bukan sifat 20 kah apakah, yang pentingnya itu sifat Allah juga. Yaitu pertama, wahdaniyat. Kita kan niat. Nah, baru tuh kodrat. Takbiratul ihram. Seterusnya sampai kepada pada kalam. Atahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Artinya di situ pengakuan diri yang berkaitan dengan tadi juga, bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi aku tadi atahiyat tadi itu. Anna tadi itu. Akulah Muhammad. Jadi mengdigawi tadi itu kita nih yang menggawi itu tadi Allah Ta'ala juga. Nah, gerakan rukun 13 tadi itu Allah Ta'ala juga. Nah, Muhammad ya juga. Makanya bila tawil yang dalam maka tawil luar juga. Itu tadi. Kalau nah, jadi ini cukup sampai di sini dulu artinya pengenalan diri. Makanya pengenalan diri itu artinya yang di dalam kita tahu, yang di luar sudah tahu. Jadi artinya 99 sifat Allah itu tadi itu ada di diri kita juga. Nang luar dengan di dalam. Jadi untuk menggenapkan yang 100 itu yang kayak apa? Siapa ngaran yang 100? Yang gampangnya aja kayak inilah. Contohnya, kita ini kan sudah tahu yang namanya kita ini, diri kita ini Muhammad. Zahirnya nih. Seandainya kita ini Muhammad semuaan sedunia. Sikung umpamanya di Kiau terkumpul nih. Muhammad sini gam. Apakah ada sedunia yang datang? Coba. Karena apa? Muhammad berataan aja. Datang semua sikung takut nih kenapa? Kenapa kamu datang? Ulun Muhammad, sikung ulun Muhammad. Disitulah yang ke-100 tadi berfungsi. Ya lo, paham aja kulangi. Apabila kita sudah tahu bahwa kita ini Muhammad kan, berataan yang ada di dunia ini namanya Muhammad. Sikung di Kiau, Muhammad, sedunia akan datang semuaan. Ditakuni sikung, satu. Kenapa ikam datang? Aku nya Muhammad. Ulun Muhammad juga. Ikam kenapa juga datang nomor 2? Ulun kan Muhammad juga. Jadi untuk menggenapi yang 100 tadi itu, di situ fungsinya tadi. Supaya disikung di Kiau, berataan kada karena namanya sama. Yang membedakan Muhammad 1 dan 2 itu tadi apa? Nah, paham aja kalau. Nah, jadi yang ke-100 tadi menggenapi itu, ya yang mengaran jasad nih siapa? Si Utuh dengan si Paloy umpamanya. Itu sudah yang ke-100 yang membedakan Muhammad tuh satu dengan Muhammad lain. Cuma karena kan teberau ngarannya
diberi ngaran bin belakangnya ulang. Itu yang membedakannya pulang tambahi. Kira-kira bujur salah ini, oh para Tuhan.